Selamat datang teman-teman di channel kami Sugar Edu. Di video kami yang pertama ini kami akan menjelaskan bagaimana gula itu dihasilkan atau dibuat dari tebu. Karena kami akan membahas masalah pabrik yang mengolah gula yang berbasis tebu. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendengar atau mengetahui bagaimana sebenarnya gula itu dihasilkan, maka kami akan memberitahukan kepada teman-teman melalui video ini. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar atau mengetahui bagaimana gula itu dihasilkan. Baik, tebu ataupun tanaman tebu di Indonesia ini adalah tanaman yang sangat umum. Hampir semua orang mungkin pernah melihat tebu, tapi tidak semua orang akan tahu bagaimana tebu itu dirubah menjadi kristal gula seperti yang sudah ada di rumah rekan-rekan sekalian. Baik, tebu yang sudah matang hampir 1 tahun masa penanaman, yang sudah dianalisa, yang sudah dilakukan pengecekan terhadap tingkat kematangan, jumlah kadar di dalam tebu itu sendiri, yang mana yang ketika sudah dinyatakan siap untuk dipanen, tebu itu akan dilakukan pemanenan. Pemanenan di sini, terutama di Indonesia, pemanenan masih dilakukan dengan cara yang manual atau menggunakan tenaga manusia. Karena di Indonesia sendiri, geografis Indonesia itu tidak seperti perkebunan tebu di luar negeri. Perkebunan tebu di luar negeri, kebanyakan mereka adalah di lahan yang datar, sehingga mereka bisa melakukan pemanenan dengan cara mekanis atau menggunakan mesin. Sedangkan di Indonesia sendiri, karena lahan tebu-tebu di Indonesia itu cenderung tidak rata, pemanenan masih menggunakan metode konvensional atau menggunakan tenaga manusia. Baik, tetapi ada beberapa perusahaan ataupun pabrik-pabrik gula di Indonesia sudah menggunakan sistem penebangan secara mekanis, walaupun persentasenya masih kalah dengan jumlah persentase secara konvensional. Setelah tebu-tebu itu ditebang, tebu-tebu itu akan diangkut atau ditransportasikan ke pabrik gula. Alat-alat transportasi yang digunakan di industri perkebunan tebu dulunya banyak menggunakan lori ya, ataupun kereta-kereta yang dihubungkan dari perkebunan sampai ke pabrik gula. Untuk di masa sekarang ini, perkebunan tebu sudah sangat jarang terintegrasi dengan pabrik gula, sehingga mereka lebih banyak menggunakan trailer dan truk sebagai alat untuk mengangkut tebu ke pabrik gula. Setelah tebu itu diangkut ke pabrik gula, disinilah tebu itu akan dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan jus, atau bahasa di industri gulanya disebut dengan nira. Nira inilah yang akan diambil dari tebu-tebu yang dikirimkan ke pabrik tersebut. Bagi teman-teman yang pernah melihat di pasar-pasar tradisional, ada pedagang-pedagang es tebu ya. Mungkin demikian apa yang dilakukan di pabrik untuk mengambil nira tersebut. Sama seperti itu, tetapi teman-teman tidak bisa langsung mengkonsumsi. Karena kalau yang di pasar tradisional itu adalah tebunya sudah dikupas, sudah bersih ya. Sedangkan kalau di pabrik itu tebunya langsung digiling atau langsung diekstrak, sehingga nanti butuh proses lebih lanjut untuk bisa dinikmati. Baik, setelah didapatkan nira atau jusnya, karena tebu itu mengandung kandungan paling banyak di dalam tebu itu adalah air, dan waktu kita mengekstrak tebu di dalam pabrik gula juga dibantu dengan air panas untuk lebih
mudah mendapatkan semua bagian gula dari batang tebu tersebut, sehingga kandungan nira itu banyak airnya, yang mana kandungan air itu harus diuapkan atau kita sebut dengan proses evaporasi untuk mendapatkan liquid yang lebih kental, yang disebut di industri gulanya adalah sirup. Oke, sirup ini kandungan airnya sudah sangat sedikit. Untuk mendapatkan kristal gula, sirup ini lantas dimasak, diuapkan lagi, dimasak, sehingga kita mendapatkan kristal gulanya. Setelah kristal gula tumbuh, kita perlu melakukan pemisahan terhadap cairan atau liquid dan kristalnya. Cairan itu dipisahkan di mesin sentrifugal. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan liquid dan padatan yang ada, ya, liquid dan padatan. Padatan ini adalah kristal gula yang kita ingin produksi tadi, sedangkan liquid ini akan dilakukan recycle lagi, akan dilakukan reproses untuk dikristalkan ulang. Pada akhirnya nanti akan ada sisa atau produk akhir dari produk sampingan, maksud kami, dari proses di pabrik gula, yaitu tetes atau molasses. Nanti kita akan bahas dari sesi sendiri untuk masalah tersebut. Baik, setelah kristal tersebut didapatkan atau dipisahkan, sehingga gula itu bisa dilakukan pengemasan. Pengemasan ini ada yang berupa pengemasan di dalam karung, ada yang biasanya 50 kilo kalau di dalam karung, atau yang 1 kilo untuk kemasan-kemasan kecil yang biasa teman-teman lihat di swalayan-swalayan ataupun di toko-toko terdekat rumah teman-teman sekalian. Baik, demikian sebenarnya proses bagaimana tebu itu dirubah menjadi gula. Dari tanaman tebu dirubah menjadi gula. Bagi teman-teman yang sudah menonton ini, kami harap bisa memetik manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.